Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayatnya. Di malam Jumat yang mulia ini akan kita teruskan kajian hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita sampai pada bab ke-56, di mana Imam Nawawi memberi judul bab ini dengan Fadlul Ju'i wa Husunatul Aish. Fadlul Ju'i wa Husunatul Aish. Jadi keutamaan lapar dan hidup sederhana. Kenapa lapar itu memiliki keutamaan dan mengapa kita harus hidup sederhana? Lapar karena memang tidak ada yang bisa dikonsumsi, karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, kemudian diimbangi dengan sabar, maka itu akan menjadi sebuah keutamaan. Jadi lapar yang dimaksud bukan lapar yang disengaja karena menghemat ekonomi atau memaksakan diri padahal banyak yang bisa dimakan. Hidup sederhana berarti hidup apa adanya, artinya tidak berlebihan, tidak melebihi kebutuhan dari badan kita sendiri. Karenanya dapat disimpulkan bab ini adalah mengajarkan bagaimana seseorang itu mensyukuri nikmat yang ada, kemudian mengembangkan kesabaran di saat nikmat itu hilang. Ketika kita memadukan dua sikap itu, maka benar apa yang dikatakan oleh Rasul bahwa orang mukmin itu sungguh ajaib. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Nah, dua sikap inilah yang kemudian membedakan orang mukmin dengan orang lainnya. Karena hal itu tidak dimiliki oleh orang-orang di luar orang mukmin. Nah, selanjutnya Imam Nawawi memulai bab ini dengan firman Allah yang ada dalam surat Maryam ayat yang ke-59 sampai ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kalau diartikan, maka datanglah sesudah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Itu ayat yang ke-59. Jadi generasi itu akan terus berlangsung, akan sambung sinambung dengan generasi berikutnya. Ketika generasi itu baik, maka akan disambung dengan generasi yang baik. Tapi kalau generasi yang ada itu tidak mencerminkan kebaikan-kebaikan, maka bisa dipastikan generasi sesudahnya maka akan justru lebih buruk. Ketika kita sebagai seorang tua tidak bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik, padahal orang tua itu adalah panutan bagi anak-anaknya, maka jangan berharap generasi sesudahnya akan menjadi generasi yang baik. Sholat saja dipermainkan, sholat saja disia-siakan. Karena orang sholat itu kan tingkatannya macam-macam. Ada yang sholatnya khusyuk, gerakan dan bacaan dia paham, mengerti apa yang dibaca. Dia juga tepat waktu, menghadirkan seluruh hatinya dalam sholat. Maka dia dikatakan sebagai orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang sukses. Karena diantaranya orang mukmin yang sukses itu sholatnya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada juga orang yang sholatnya malas-malesan juga ada. Ada juga orang yang sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada juga orang yang sholatnya yura'un, karena ingin dilihat orang lain, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung dan sebagainya. Ada juga orang yang sholatnya malas-malesan, bisa tidak tepat waktu, bisa gerakannya asal-asalan, bisa juga pokoknya sekedar ikut. Nah, kalau pada dirinya gerakan sholat, bacaan sholat, kewajiban sholat itu tidak bisa membekas dalam kehidupan sehari-harinya, maka generasi yang akan dilahirkan adalah generasi yang menyia-nyiakan sholat. Wis ngono wattaba'us syahwat, memperturutkan nafsunya. Kalau nggak sesuai dengan dirinya, kalau nggak sesuai dengan nafsunya, jangan berharap untuk diturut, jangan harap dilakukan. Nah, bagaimana dengan generasi hari ini yang dikatakan sebagai generasi stroberi? Belum lagi anak-anak yang lahir sesudahnya, generasi alfa. Hanya tergantung pada elektronik, hanya tergantung pada gadget, HP. Lalu bagaimana kita mengarahkannya? Kok nek di eleno didik mutung,
Boleh disenani didik ngilang. Iki tantangan tersendiri bagi kita orang tua. Belum lagi pengaruh lingkungan. Nah, rata-rata anak-anak sekolah yang bermasalah itu adalah karena di rumahnya juga sudah bermasalah. Oprak-oprak area-area sekolah kokon sholat, mana mungkin bisa? Wong di rumah tidak pernah dioprak-oprak. Saya kemarin mencoba untuk oprak-oprak anak sholat zuhur. Dari satu kelas ke kelas lain. Dioprak-oprak di kelas satu, pindah ke kelas lain. Dioprak lagi, pindah di situ, pindah lagi ke kelas lain. Dioprak lagi, cari lorong-lorong yang bisa untuk tidur dan sebagainya. Begitu turun dari lantai 2, dioprak lagi. Wis ngono tak timbalik mana nonggone lantai 2 lagi. Padahal wis turun di lantai dasar. Wis kate nonggone masjid, wis kate nang musala. Ngono sik kober balik. Nah, bisa dipastikan karena di rumahnya, di keluarganya tidak pernah dioprak-oprak sholat. Padahal sholat itu waktune ya wis ditentokno, cara-carane ya wis diajarno. Nek ninggalo sholat akibatnya ngene. Wong sing sholat iku iso ngerem hawa nafsune, tapi ya tetep ae gak iso. Dilingno sampai ping 17 ya gak iso. Nah, ini generasi sekarang. Nah, kalau sudah adha'us shalah, kemudian diteruskan dengan wattaba'us syahwat, wis aras-arasan sholat, menyia-nyiakan sholat, seneng nanggone nafsune dhewe, karepe dhewe, maka kemudian fasawfa yalqauna ghayya. Bisa dipastikan dalam kehidupannya akan gagal, akan menemukan banyak masalah karena nggak ada rem. Sholat itu kan ibarat ngerem. Oh, suaranya adzan berarti masuk waktu sholat. Nah, sing aneh-aneh, saiki sekolah gak oleh HP misalnya, atau HP ini dikumpulno, bawa liyane. Bawa remi, bawa domino. Wah ya, dioprak-oprak sholat, oh enak dirinan remi. Gak goblok arek-arek saiki duwe HP loro. Sing dikumpulno kok HP sing wis mati. Sing urip tetep digowo. Nah, wis pinter-pinteran saiki. Nah, jadi fasawfa yalqauna ghayya. Nah, ini ada yang menafsirkan ghayya itu adalah neraka, tempatnya di neraka jahanam. Ya. Jadi di neraka jahanam. Ada juga yang menafsirkan bagian dari neraka jahanam yang berbau busuk. Jadi kalau yang lain ada yang menafsirkan ya hidupnya tidak karuan, hidupnya tidak pernah sukses, tapi ada yang menafsirkan lain. Nah, kalau sudah begini, sudah meninggalkan sholat, aras-arasan sholat, adha'us shalah, terus mengikuti syahwat, nah, maka hidupnya bisa dikatakan tidak punya arah. Ini sing perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai. Makanya nggak salah kalau kemudian Rasul mengingatkan para orang tua untuk selalu mendidik anaknya itu dengan sholat. Bahkan kalau tidak mau sholat sampai balik boleh dipukul, sambrek. Nah, tentu barangkali daerah-daerah tertentu yang tidak sakit.
Saiki yo sejak dikongkon munggah malah munggah ya. Arek-arek biyen itu dikongkon munggah ayo terus munggah, mesti mudhun. Saiki enggak. Kongkon munggah ya munggah temen. Ayo terus kon gak salat, terus kon guyon salat, ya guyon temen. Jadi bahasa Indonesia ini lemah, kalau guru bahasa Indonesia ini ya lemah bisa, kira-kira. Nah, tetapi dikecualikan illa man taba. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Wis mari taubat wis kapok gak ilok, sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan kegagalan, yang membuat dia dimasukkan jahanam. Dia bertobat wis kapok, wis gak akan nglakoni maneh, tapi tidak boleh kapok lombo. Tobat yang sebenarnya mengakui kesalahan, beristighfar kepada Allah, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, lalu mengubah perbuatan jelek menjadi perbuatan yang baik, kemudian istiqomah dalam perbuatan baik, itu jenenge wong tobat. Diteruskan dengan amanah. Wis tobat kemudian memantapkan lagi dengan keimanan. Kalau khotib di Manarul kemarin, beberapa Jumat yang lalu, jaddidu imanakum, perbaruilah imanmu. Dengan apa memperbaruinya? Biqauli la ilaha illallah. Memasangkan niat lagi yang kenceng, mengakui bahwa tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, untuk dijadikan Tuhan. Tidak ada zat pemberi rezeki, tidak ada zat pemberi kebaikan-kebaikan kecuali Allah. Ini selalu diperbarui dengan itu, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tetapi tidak hanya sebatas di mulut, harus ada konsekuensi. Jadi tidak hanya sekedar pemanis mulut saja, tapi konsekuensi dari mengucapkan kalimat tauhid itu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wis tobat, wis beriman, lalu dilanjutkan dengan wa amila sholihah. Jadi buah dari keimanan itu adalah beramal soleh. Nah, kalau sudah tiga-tiganya ini dilakukan, maka generasi yang lahir yang menyia-nyiakan sholat, yang mengikuti hawa nafsu itu akan terputus. Tidak ada lagi generasi itu. Jika kemudian ada yang bertaubat, memupuk dengan keimanan, diteruskan dengan amal soleh. Ini wis ngono janjine Allah apa? Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan dimasukkan ke surga. Jadi syaratnya wong bu surga, kalau menurut ayat ini ya mantaba. Latihan ikhfa mantaba. Bertobat, kemudian diikuti dengan amanah beriman, lalu kemudian dibuktikan keimanannya itu dengan amal soleh. Kemudian ayat kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi terkait dengan bab ini adalah ada dalam surat Qasas ayat 79 sampai 80. Ini terkait dengan Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Jadi suatu ketika, suatu hari,
Korun ini keluar dengan pakaian kebesarannya, yang seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan emas, dengan membawa kuda-kuda yang dipenuhi dengan kekayaannya. Ia hendak pamer di tengah masyarakat. Biasa wong sugih, nek wis sugih kelewatan terus tidak punya iman, tidak punya percaya kepada hari akhir, mesti ia pamerkan kekayaannya itu. Orang sekarang kan hobinya kan itu, makanya kemudian disebut sebagai flexing, suka pamer. Tuku tas-tase gawe apa gak harus, pokoknya tuku sing larang. Karena duwe hari jupuk tok. Wis gak perlu nyambut gawe maneh. Mili dhewe. Padahal konon ceritanya Korun ini asalnya adalah orang yang gak punya ibadah taat. Korun ini adalah umatnya Nabi Musa. Minta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar bisa menjadi orang yang kaya. Nah, ketika dituruti dia menjadi orang kaya, maka perlahan tapi pasti ibadahnya luntur. Jadi orang kalau sudah disibukkan dengan kekayaan, biasanya kebanyakan itu soal-soal ibadah ini hilang. Urusan akhirat menjadi hilang. Tapi banyak juga orang-orang yang sugih tapi tambah roman. Infaknya tambah akeh, zakatnya tambah gede, tidak melupakan hak harta yang dimilikinya. Karena pada saatnya nanti kenikmatan-kenikmatan itu akan ditanya. Itu nanti di ayat berikutnya. Nah, Korun yang membanggakan kekayaan dan menganggap kekayaan itu adalah segala-galanya, kemudian dia melakukan parade kekayaan yang dimilikinya, sehingga banyak orang yang kemudian merasa ingin seperti Korun. Enak Korun itu. Biyen koyok ngono saiki masyaallah. Daniyo aku dikei koyok ngono. Itu satu sisi. Di sisi lain ada juga masyarakat yang ngomong, wis aku gak pingin koyok Korun. Di sisi lain aku kepingin koyok Korun. Daniyo koyok opo enake. Mangane no Surabaya. Engko pipise no senengane keliling-keliling. Ya karena apa? Ya ada menikmati nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Tapi ingat, tidak sampai harus tabdzir. Tidak boleh israf, berlebihan. Karena kita tahu bahwa sifat setan itu diantaranya adalah tabdzir, mubadzir. Barang gak ana perlu nih dituku, sampai numpuk gak karo-karuan. Nek wis banjir, bingung. Barang ditumpuk akhirnya ngerumpuk, begitu banjir bingung dibuai situ-situ. Padahal regane ya lumayan Pak Arif. Nah kalau kita lihat sekarang nasibnya orang-orang di lereng Semeru yang tenggelam oleh lahar, yang ternyata lebih dahsyat tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya yang tidak diperkirakan oleh penduduk di sana. Bahkan ada yang ditanya, rumah sampean bagaimana? Hilang. Harta benda sampean? Hilang. Terus apa yang sampean bawa? Hanya baju ini saja. Terus bahkan diri saya sendiri pun juga tidak ikut memiliki. Besok atau lusa
pasti akan dipanggil. Saking pasrai. Saking pasrai. Kalau kita itu ya jenenge menungso. Jadi orang yang berpandangan bahwa kebahagiaan itu harta, maka ketika melihat korun, enak erek korun. Aku kepingin koyok korun. Nah, siapa yang nggak kepingin? Hartanya dipikul oleh orang 350, gak kuat kunci, gudangnya kunci. Apa namanya Pak Arif? Berangkase, turun senonggone ruang bawah tanah. Maka sampai Korun kan punya mendirikan istananya sendiri. Makanya kemudian ketika Korun itu sudah kaya, ia mengatakan tidak ingat lagi kepada Musa, gak level Musa. Kemudian akhirnya apa? Korun bergabung dengan Fir'aun. Fir'aun punya kedudukan, Korun punya kekayaan, nah, dianggap level. Konco karo Pak Arif agak level. Sopo Pak Arif itu? Wis lali, padahal koncone ngaji malam Jumat. Bareng wis sugih lali. Nah, itu kalau pandangannya adalah tentang harta. Maka orang dibikin terpana oleh penampilan Korun saat parade kekayaan yang dimilikinya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang tidak ingin seperti Korun. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi. Di ayat ke-8 surat At-Takasur, "Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im." Suatu ketika nanti di hari akhir, masing-masing kita itu akan ditanya tentang nikmat yang kita peroleh, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kon biyen tak kayak ngene kok gawe apa ae. Oh, nikmatmu lo gak kurang-kurang, tapi infakmu kok titik. Makanya bab ini diberi judul hidup sederhana. Berapapun nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka ditunaikan hak harta tersebut. Ya diinfakkan, ya dizakati, ya disedekahkan. Karena kita tidak ikut punya. Makanya hadis Nabi mengatakan bahwa anak manusia itu akan selalu bertanya tentang hartanya. Mali, mali, mali. Di duniaku, di duniaku, di duniaku. Hitung-hitung terus. Iki sinak kono ya apa perkembangane, sinak kono ya apa perkembangane. Tidak menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Padahal pada hakikatnya yang harta yang dimakan itu ya pasti akan hilang. Sak enak-enake panganan pasti akhirnya juga akan berbuang. Pakaian kita yang kita pakai berapapun mahalnya juga pasti akan usang. Wis gak model ganti maneh, gak model ganti maneh, mengikuti tren. Apalagi orang-orang yang gila penampilan. Wis irunge bangir, sek kurang bangir. Akhirnya kebentuk tembok titik langsung penceng. Wal dioperasi soalnya. Yo padahal ya penampilannya meskipun nggak dioperasi ya apik, tapi duitnya kakean. Bingung oleh belanjakan. Padahal dikekno jamaah pengajian iki lho enak saja nih. Ini ono sing model ngono Pak Arif.
mudah-mudahan ono arif ya. Nah, harta kita yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya, yang kita infakkan fisabilillah, itu pada hakikatnya harta kita yang akan menolong kita kelak di akhirat. Tapi kebanyakan orang lupa. Jadi ingat, nikmat yang kita terima nanti akan ditanyakan oleh Allah. Akan kembali pertanyaan itu kepada kita. Lalu apa jawaban kita kalau tidak dipersiapkan dari sekarang? Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir yang dibawakan dalam bab ini oleh Imam Nawawi adalah surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Jadi siapa yang menginginkan agar dia memperoleh kebahagiaan dengan cepat di dunia, maka Allah akan menuruti. Nah, persoalannya, apakah dengan percepatan rezeki yang kita terima, karena kita menginginkan kehidupan yang lebih di dunia ini, Allah akan memberikan itu. Tapi ingat, balasan bagi orang-orang yang bahagia di dunia, tetapi dia melanggar aturan syariat, akan diancam dengan kehidupan di akhirat yang menghinakan. Biasanya orang yang ingin cepat-cepat kaya itu sering menempuh jalan pintas. Ini gak nggawe ilmu ireng ya ilmu putih. Ini gak nggawe lilin ya. Itu yang dikhawatirkan. Ingin kebahagiaan sesaat di dunia, tapi caranya melanggar syariat. Nah, karenanya perlu diatur. Hidup di dunia ini perlu diatur. Makanya kalau kita bacakan satu hadis, kita bacakan satu hadis saja tentang bab ini, biar lengkap, ada ayatnya, ada hadisnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Keluarga Nabi Muhammad, ini kata Aisyah, tidak pernah kenyang dengan roti tepung syair semenjak menetap di Madinah dalam waktu 3 malam berturut-turut, sehingga atau sampai Rasulullah wafat. Coba kita bayangkan, Rasul sebagai pembesar, sebagai presiden, sebagai seorang nabi, tetapi kehidupan keluarganya jarang sekali kenyang. Bahkan di hadis lain dikatakan salah layalin tabaan. Jadi di hadis lain dikatakan juga tidak pernah kenyang sampai 3 malam berturut-turut. Di hadis lain lagi, bahkan yang dimakan oleh keluarga Rasul itu hanya kurma dan air. Dan sesekali minum susu karena pemberian tetangga.
Ini setingkat Rasul. Nah, kalau kita pagi-pagi mau kerja terus gak ada sarapan, kira-kira piringnya dari pira, Pak? Padahal kalau kita lihat ini, Masya Allah. Loh, ini sak keluarga, bukan Rasul saja. Makanya kemudian dapat kita ambil satu pelajaran, bagaimana Rasulullah itu mendidik keluarganya, melatih keluarganya untuk mengikuti kebiasaannya. Jadi berarti di sini benar-benar kepala keluarga itu menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Rasul kelaparan atau biasa menahan lapar karena tidak ada yang dimakan. Kemudian keluarganya juga ikut merasakan itu. Bahkan Urwah itu sempat bertanya kepada Aisyah, terus kalau tidak ada yang dimakan, terus makan apa? Aswada ini, kurma dan air. Nah, Rasul itu kalau makan kurma kan nggak banyak, paling 3 butir. Nah, kalau kita, ya nasi ini sak piring, ya kurma ini sak piring. Nah, dari situ karena Rasul bisa menjadi teladan anggota keluarga, bisa mengarahkan keluarganya, maka dapat kita ambil pelajaran seberapa besar pengaruh manusia itu dapat diukur dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap keluarganya. Nek gak iso ngatur keluargane dhewe, biasane ngatur wong liya juga angel. Nah, ini berarti apa? Muhasabah, evaluasi bagi kita sebagai orang yang tua. Apakah kita sudah bisa mengarahkan anak, istri, dan anggota keluarga kita yang lain untuk bisa mengikuti kebiasaan kita yang baik. Kira-kira nih waya sholat, anak bojone gelem apa enggak dijak sholat. Nah, ini yang menjadi apa renungan bagi kita. Jangan sampai kemudian yang digambarkan tadi, fakhalafa min ba'dihim tadi itu. Jangan sampai kemudian muncul generasi yang adha'us sholah wattaba'us syahwat. Nah, bagaimana agar tidak muncul itu? Ya, kita sebagai teladan di tengah-tengah mereka harus memberikan contoh yang baik. Nah, kalau kata-kata kita nggak mandi di hadapan mereka, bagaimana kalau kita keluar? Kira-kira omongan kita ini diturut apa enggak karo wong liya? Ambek keluargane gak iso apa maneh. Keluargamu sih aturan dhisik aja ngatur. Nah, itu. Padahal kita sudah tahu undur maqala wala tandur manqala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat sapa sing ngomong. Nah, nek sing delok sing ngomong terus akhirnya ya gak ono yang namanya saling menasihati. Makanya ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Itu barangkali kajian kita malam hari ini. Bagaimana kita mencontoh Rasul, kesederhanaan Rasul, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup bertetangga. Ternyata kalau tetangga punya itu sudah seharusnya memberi kepada tetangganya yang enggak punya. Hari ini Mas Safri punya duren tongone ojo dikai kulit itu. Yo sak isine. Wong saiki
kayak tonggo ngenteni karen-karen. Akhirnya jadi rasana. Ya padahal Rasulullah mencontohkan seperti itu loh, tetangganya sampai mengirimkan susu kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah. Nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kita sambung pada kesempatan yang lain. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.